Sesampainya Arga di rumah yang ditunjukkan nenek tadi, ternyata di rumah itu sudah banyak orang yang berkumpul, mengerumuni rumah Pak RT, hanya untuk melihat seorang gadis yang tidak dikenal, namun seperti orang kebingungan dan ketakutan. Arga menerobos masuk ke dalam kerumunan, ketika kedua bola matanya jatuh tepat pada seorang gadis yang sangat ia kenal. Ia ingin marah kepada orang-orang di sekitar, seolah-olah wanita yang ada di depannya itu adalah orang gila. Arga melepas jaketnya dan menutupi seluruh wajah Lipia dengan jaket yang dipakainya. Saat itulah Lipia sadar bahwa Arga datang menjemputnya. Ia melihat Arga dengan tatapan yang menyedihkan, seakan-akan ia meminta tolong ke Arga bahwa ia takut dan ingin pulang. "Maaf, Mas, ini siapanya?" tanya Pak Risman selaku RT di daerah sana. "Saya Arga. Sebelumnya saya berterima kasih pada Bapak sudah menjaga dia. Saya adalah sepupunya yang akan membawa dia pulang." "Oh, sepupu adik ini toh. Tidak apa-apa. Lagi pula saya di sini selaku RT harus bisa menolong sesamanya agar bisa menjadi contoh warga saya," ucapannya seperti meninggi. "Tapi setidaknya jika Bapak ingin benar-benar menolong saudara saya, tidak seharusnya Bapak membiarkan warga Bapak mengerumuni saudara saya seperti ini." "Saya pamit permisi dulu," kata Arga dengan tegas, tanpa memperdulikan banyaknya pasang mata yang sedang melihat ke arahnya. Sedangkan Pak Risman hanya berdiri kikuk tanpa menjawab kata-kata yang dilontarkan Arga. Ia pun tersadar dari lamunannya dan segera mengarahkan ke warganya agar memberi jalan Arga untuk lewat. Arga menyentuh bahu Livia dengan lembut, membawanya ke dalam mobil, dan ia pun masuk. Arga lalu memasangkan seat belt Livia. Karena ia diam saja dan tatapannya sangat kosong, Arga menghela nafas dengan panjang sembari menatap Livia dalam. "Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu, Livia? Kenapa kamu seperti ini? Jika saya tak menemukanmu, apa yang akan kamu lakukan dengan semua ini?" Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin dilontarkan kepada Livia. Namun, Arga sadar kondisi Livia saat ini tak memungkinkan menanyakan hal seperti itu kepadanya. Ketika Arga sudah mulai menancapkan mobilnya, tiba-tiba Pak Risman mengetuk kaca mobil Arga. "Mas, maaf ya kesalahan yang saya tidak sadari tadi. Seharusnya saya membawa anak Livia jauh dari kerumunan. Lain kali, jika ada kejadian seperti ini, Bapak bisa tegas dengan warga yang di sini. Saya pergi dulu." "Tunggu, Mas. Ini," kata Pak Risman menyodorkan sesuatu. "Apa ini?" tanya Arga mengambilnya. "Itu tadi pas Bapak ketemu dengan Nalipia. Nalipia tidak sengaja menjatuhkannya dari kantung celananya." "Saya pamit," kata Arga. Pamit sembari menutup kaca mobilnya, lalu pergi. Ia menyimpan barang itu di saku celananya. Kemudian menelpon mama Panya untuk memberitahu bahwa Livia sudah ketemu. Jadi tidak usah khawatir lagi, karena Arga akan membawa Livia pulang. Di dalam perjalanan tidak ada yang bicara sepatah kata pun dari mulut kedua orang itu. Arga pun mencoba membuka komunikasi dengan gadis itu. "Kamu sudah makan? Kebetulan saya tadi membeli roti. Kamu bisa memakannya." Arga mengambilnya dari jok belakang mobil, lalu meletakkan semua roti itu di pangkuan Livia. "Makanlah, bukankah roti itu kesukaanmu?" Livia diam 1000 bahasa. Dia tak mengambil satu pun dari semua roti itu. Namun, ia memalingkan wajahnya ke jendela mobil diam-diam. Ia menangis sembari menutup matanya. Arga yang tidak tahu akan tangisan Livia hanya menyetir dengan fokus
hingga sampai ke rumah Lipia. Sesampainya di rumah, Arga sudah disambut oleh mamahnya dan Tante Rita. Ketika Arga menoleh ke arah Lipia, ternyata Lipia sudah tertidur, sangat nyenyak, sehingga tidak menyadari bahwa mobil sudah tepat berada di depan rumahnya. Arga pun membelai rambut Lipia dengan lembut. Apa hari ini sangat melelahkan bagimu? Tidurlah yang nyenyak, karena hari esok mungkin saja kamu susah untuk tidur. Arga seakan-akan tahu akan hati dan pikiran Lipia. Ia pun turun dan membopong Lipia. Jangan bertanya dulu ya tante, ucapnya tiba-tiba saat Arga melewati kedua orang itu. Ketika mulut Tante Rita sudah ingin berbicara, namun secepat kilat Arga menghentikannya. Arga pun membawa Lipia ke dalam kamarnya, diikuti oleh kedua ibu itu. Ia meletakkan Lipia di atas kasur dan menyelimutinya. Arga pun keluar dari kamar. Tante, bisa bicara sebentar? Tanya Arga mengajak Tante Rita keluar dari kamar. Mama Rita melihat Lipia sekilas dari belakang punggung Arga, lalu menganggukkan kepalanya. Arga, sebenarnya apa yang terjadi pada Lipia? Tanyanya khawatir. Saya juga tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Lipia, Tante. Karena saya menemukan Lipia dengan keadaan seperti itu. Kamu menemukannya di mana? Ceritanya cukup panjang, Tante. Tapi yang jelas ada orang baik yang merawat Lipia tadi. Lalu kenapa Lipia memakai pakaian pria? Pakaian siapa itu? Sebaiknya Tante tanyakan semua itu kepada Lipia nanti. Jika Lipia sudah merasa baikan. Karena saya rasa saat ini menanyakan itu kepada Lipia bukan hal yang tepat. Lihatlah kondisi dia terlebih dahulu. Jika Tante tidak ingin Lipia pergi lagi, buat dia nyaman di rumahnya sendiri. Jelas Arga kepada Tante Rita. Mungkin ucapan Arga cukup mengguruinya. Namun, kata-kata yang dilontarkan Arga ada benarnya juga. Ia tak ingin Lipia pergi lagi. Ia akan lebih sabar menyikapi masalahnya saat ini. Arga, Tante sangat berterima kasih pada kamu. Kalau tidak ada kamu, Tante tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Lipia dan Tante. Lipia adalah adik saya juga, Tante. Jika dia terjadi masalah, bukankah seorang kakak harus melindungi adiknya? Jawab Arga penuh keyakinan, untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Lipia adalah adiknya. Jangan biarkan perasaan yang dulu tumbuh, sekarang muncul kembali. Karena melihat Lipia. Mama Rita terharu dengan kata-katanya. Kemudian ia menoleh Mama Fanya. Mbak, terima kasih sudah melahirkan seorang putra yang sangat baik. Dan terima kasih juga atas bantuan Mbak. Kata-kata Mama Fanya terhenti. Ketika isak tangis mulai menyeru di sudut ruangan. Mama Fanya memeluknya untuk menenangkannya. Rita, sudah jangan nangis lagi. Sekarang Lipia sudah berada di rumah. Jadi kamu tidak usah khawatir lagi. Mama Rita menganggukkan kepala dan memeluk kakaknya itu dengan erat. Ketika Arga dan Tante Fanya akan pamit pulang, Arga mengembalikan handphone Lipia kepada Mama Rita. Tante, sementara waktu handphone Lipia Tantelah yang pegang. Jangan dulu diberikan padanya. Iya Arga, terima kasih ya nak, udah mau nolongin Lipia. Arga tersenyum. Ia pun pamit pulang dengan Mama Fanya. Setelah kepergian mereka, Tante Rita ke kamar Lipia untuk melihat keadaan anaknya itu. Ia lalu membersihkan tubuh Lipia pakai lap yang sudah dibasahi air hangat.
Ia mengganti baju kotor itu dengan pakaian bersih Livia. Saat semua sudah selesai, ia berbaring di sampingnya hingga tertidur. Ketika pagi, Mama Rita terbangun, namun tidak menemukan anaknya di sampingnya. Ia pun panik seketika. Ia turun dari kasur menuju kamar mandi. "Sayang, kamu di dalam." Mama Rita mengetuk pintu, namun tak ada jawaban dari dalam kamar mandi. "Nak, kamu lagi mandi?" "Jawab Mama." Ketukan itu berulang-ulang, sangat keras. Namun di dalam kamar mandi tak ada suara apapun. "Mama, buka ya pintunya." Ketika pintu itu telah terbuka, seketika tubuh Mama Rita lemas. Kemudian terjatuh ke lantai dan teriak, "Livia!" Livia berada di atas bathtub yang sudah dipenuhi darah yang keluar dari pergelangan tangannya.